Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel Alpamoni. Pada video ini kita akan membahas bagaimana cara menghasilkan uang dengan membuat artikel. Nah, buat teman-teman yang memang belum mahir membuat artikel, di video ini juga saya akan bahas bagaimana cara membuat artikel dengan mudah ya teman-teman. Di sini akan saya bongkar juga bagaimana tips dan triknya supaya kalian bisa membuat artikel dengan mudah. Dan tentunya ini nggak diperlukan skill ya teman-teman. Jadi kalian memang sedikit pun nggak perlu skill untuk menulis ya teman-teman. Jadi secara garis besar yang akan kita lakukan nanti adalah kita mendaftar terlebih dahulu di sebuah website freelancer. Lalu kita menawarkan jasa membuat artikel. Selanjutnya kita mendapatkan bayaran dari jasa kita tersebut teman-teman ya. Dan untuk keseluruhan prakteknya ini kita cukup menggunakan handphone aja ya teman-teman. Tapi kalau memang kalian ada laptop itu bisa lebih baik. Kita bisa mendapatkan penghasilan 100 sampai 500 ribu per klien yang kita bantu ya teman-teman. Di sini saya akan jelaskan langkah demi langkahnya, mulai dari cara daftar ya, cara kerja sampai cara penarikan uangnya. Pastikan kalian simak video ini sampai selesai supaya ini bisa menjadi jalan rezeki buat kalian. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai tutorialnya. Nama websitenya adalah projects.co.id. Nah, kalian bisa langsung aja ya. Dan buat kalian yang nggak mau repot-repot, kalian bisa langsung klik link yang ada di deskripsi video ini teman-teman ya. Udah saya sertakan juga link websitenya di deskripsi video. Nah, setelah kalian klik linknya ya, maka kalian akan diarahkan ke halaman website seperti ini teman-teman ya. Ini adalah halaman website dari projects.co.id ya. Jadi ini website asalnya itu memang dari Indonesia ya teman-teman. Nah kalau kita gulir ke bawah ya, kita lihat ke bawah. Di sini ada alamat dari kantor website ini teman-teman ya. Di sini dijelaskan bahwasannya website ini atau perusahaan ini lokasinya ada di Bandung ya. Nah, jadi jelas ya teman-teman, ini alamatnya ada di Indonesia ya, dan juga projects.co.id ini juga sudah membantu banyak sekali para freelancer mendapatkan penghasilan dari website ini ya teman-teman. Dan saya juga udah baca di beberapa artikel ya, dan di beberapa grup Facebook bahwasanya projects.co.id ini memang terbukti perusahaan yang amanah teman-teman ya, yang memang membayar para mitranya ya teman-teman. Jadi ini bukan website abal-abal yang hanya membuang-buang waktu kita. Jadi kalau misalnya kalian mau fokus di website ini, sangat sarankan banget teman-teman ya, kalian bisa mengerjakan semua proyek yang ada di website ini. Sebelum kita melangkah lebih jauh ya, hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus registrasi terlebih dahulu di website ini teman-teman ya. Nah, untuk cara registrasinya ya, kalian tinggal klik aja di menu register ini teman-teman ya. Kita klik aja di menu ini. Nah, silahkan kalian register terlebih dahulu ya teman-teman. Di sini silahkan kalian masukkan email aktif kalian ya teman-teman. Lalu di bawahnya silahkan kalian buat username kalian. Nah, username ini bisa dari nama kalian teman-teman ya, tapi tidak menggunakan spasi. Kita bisa tulis aja di sini captcha-nya nasi ulam ya teman-teman. Nah, setelah kalian udah mengisi email, username, dan captcha ini, lalu langsung aja kalian klik di bagian register ini teman-teman. Nah, setelah kita klik register, kita disuruh untuk memverifikasi link yang udah dikirimkan projects.co.id ke alamat email kita. Nah, silahkan kalian buka alamat email kalian ya teman-teman. Nah, ini adalah email yang dikirimkan oleh tim dari projects.co.id ya teman-teman ke email kita. Nah, langkah selanjutnya adalah silahkan kita verifikasi email ini ya teman-teman. Silahkan kalian klik di bagian ini ya. Kita klik aja ya teman-teman. Nah, setelah kita memverifikasi email ya, kita langsung diarahkan ke halaman ini teman-teman ya. Jadi, kita nggak hanya memverifikasi email dari mereka ya, tapi kita juga harus memverifikasi nomor telepon kita teman-teman ya. Nah, silahkan di sini kalian masukkan nomor handphone kalian ya teman-teman. Silahkan kalian masukkan nomor handphone kalian ya di sini. Nah, kemudian kalau udah silahkan kalian klik verify ya. Oke, kita langsung diarahkan ke halaman selamat datang di
projects.co.id teman-teman ya. Di sini langsung dibilang ya, selamat datang di freelancer marketplace ya, projects.co.id. Nah, kenapa namanya freelancer marketplace ya? Berarti ini adalah pasar buat para freelancer mendapatkan uang ya, teman-teman. Nah, langkah selanjutnya adalah setelah kita mendaftar ya, kita akan membahas bagaimana cara kerjanya ya, teman-teman. Nah, untuk cara kerjanya ya, di sini kita bisa langsung aja ya ke menu pekerjaan-pekerjaannya teman-teman ya. Di sini kita klik aja di sini. Nah, kemudian kita klik menu project teman-teman ya di sini. Nah, lalu selanjutnya kita klik di menu browser project. Nah, di menu ini disajikan banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang ditawarkan oleh para klien ya, teman-teman. Di sini kita bisa lihat ya, banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang ditawarkan di sini, teman-teman ya. Misalnya di sini ada yang membutuhkan jasa perbaikan website ya dengan budget 750.000 sampai 1,5 juta ya. Di bawahnya juga ada pekerjaan menulis artikel ya teman-teman. Jadi di sini memang banyak sekali pekerjaan. Pada video kali ini kita akan fokus bagaimana kita bisa mendapatkan uang ya dengan membuat artikel ya teman-teman. Kita bisa langsung aja ya klik di sini di bagian search ini, kita akan cari khusus pekerjaan yang hanya berfokus pada artikel ya teman-teman. Jadi kita klik aja di sini artikel ya seperti ini. Kemudian kita search ya teman-teman. Ini khusus pekerjaan-pekerjaan menulis artikel aja teman-teman ya yang hanya ditampilkan. Nah, ini ya teman-teman udah muncul ya. Ini adalah pekerjaan-pekerjaan pembuatan artikel ya teman-teman. Kalian bisa lihat di sini ya. Di sini ada kerjaan ya membuat 5 artikel SEO bertemakan bangunan ya teman-teman. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, publishers budgetnya adalah 200 sampai 300 ribu rupiah. Nah, untuk contoh kita bisa ambil contoh di sini teman-teman ya. Kita akan ikut membuat tawaran untuk membuat artikel di sini. Nah, kita klik aja di bagian place new bid ya teman-teman. Di sini kita klik aja di bagian place new bid. Perhatian ya teman-teman, kalian bisa baca aja perhatian ini supaya akun kalian nggak diblokir ya teman-teman ya. Jadi untuk project ini judulnya adalah membuat 5 artikel SEO bertemakan bangunan ya teman-teman. Nah, deskripsinya kalian bisa baca ya. Di sini kita disuruh untuk membuat 5 artikel SEO bertemakan bangunan ya, atau teknik sipil atau arsitektur. Artikel ini sifatnya itu original ya, bukan copy paste. Panjang kata per artikel itu minimal 1000 kata ya. Nah, kemudian di bawahnya juga dijelaskan publish budget ya. Di sini disediakan budgetnya 200 sampai 300 ribu. Nah, kemudian ya di bagian amount ini ya, di sini adalah petunjuknya nilai bid yang Anda tawarkan. Jadi misalnya nih guys ya, kita mau mengerjakan proyek ini ya teman-teman ya, kita bisa ajukan terlebih dahulu dengan harga yang lebih murah ya teman-teman, supaya si ownernya ini atau si pemilik proyek ini memilih kita ya teman-teman ya sebagai orang yang membuat artikel untuk dia. Nah, di sini kita bisa tawarkan aja ya 180.000 ya teman-teman, supaya harga kita bisa lebih murah daripada freelancer yang lain teman-teman ya. Kemudian di bagian message ini kalian bisa tuliskan ya teman-teman tentang prestasi kalian ya. Atau kalian buat aja bahwasannya kalian adalah seorang penulis yang profesional ya, yang udah pernah membuat banyak artikel teman-teman ya. Dan kalian juga bisa mengisi di attachment ini teman-teman ya. Kalian bisa cantumkan prestasi-prestasi kalian di sini teman-teman ya, atau artikel-artikel yang pernah kalian buat, sehingga itu bisa menjadi nilai tambah ya di mata si pemberi pekerjaan ini teman-teman ya, di mata si owner ini. Nah, jadi setelah kalian isi berapa harga yang kalian tawarkan ya, lalu kalian tulis apa aja prestasi kalian ya. Lalu juga di sini kalian cantumkan prestasi-prestasi kalian ya. Kemudian di sini silahkan kalian tulis captcha-nya ya teman-teman. Di sini untuk tulisan captcha-nya adalah Tari Aceh darah
Mekipah ya. Di sini kita tulis aja terlebih dahulu captcha-nya teman-teman ya. Nah, kalau udah kalian lakukan semuanya, silahkan kalian klik di place new bid ya teman-teman. Oke, tadi kan kita sudah membuat penawaran teman-teman ya. Jadi nanti misalnya nih tiba-tiba penawaran kita itu yang dipilih sama si yang punya project ya. Lalu kita akan dapat notifikasi untuk membuat project tersebut. Nah, bagaimana cara membuat artikelnya, Bang? Oke, di sini saya akan kasih tahu ya teman-teman bagaimana cara kita membuat artikelnya. Nah, kalian bisa menggunakan aplikasi Microsoft Word ya teman-teman di sini untuk membuat artikelnya ya teman-teman. Lalu kalian install aja, lalu kalian klik buka ya. Kemudian di sini kita langsung ada di dokumen kosongnya teman-teman ya. Nah, di sini kita siapkan terlebih dahulu di dokumen kosongnya, kemudian kita pergi ke Google ya teman-teman. Nah, tadi kan kerjaan yang diminta sama si yang punya project adalah kita disuruh untuk membuat 5 artikel tentang pembangunan ya teman-teman, tentang pembangunan, tentang teknik sipil dan juga tentang arsitektur. Nah, di sini di Google ya, tinggal kita cari aja teman-teman ya. Tinggal kita cari aja artikel tentang arsitektur ya, misal ya teman-teman arsitektur. Nah, ini kita klik aja. Nah, kemudian kita klik aja di bagian berita ini teman-teman ya. Nah, di sini akan ada banyak sekali artikel yang berhubungan dengan arsitektur. Oke, kita contohkan aja dengan profesi arsitektur tidak akan mati ya teman-teman. Nah, ini dia ya, ini artikel orang teman-teman ya. Ini artikel orang. Nah, selanjutnya yang harus kita lakukan adalah kita harus merubah-rubah teman-teman ya kata-kata yang ada di artikel ini supaya kita tidak terlihat copy paste teman-teman ya. Misalnya dari sini teman-teman ya. Demi perkembangan infrastruktur Indonesia yang semakin indah dan ramah lingkungan ya. Ini kita ubah teman-teman ya. Jadi supaya perkembangan infrastruktur Indonesia yang semakin baik dan rapi, kita ubah aja kata-katanya teman-teman, kemudian kita paste di Word teman-teman ya. Atau buat teman-teman yang nggak mau juga untuk merubah kata-kata ini, kita juga bisa menggunakan satu tools ya. Jadi tools ini bisa membantu kita untuk memparafrase kata-kata ini teman-teman ya. Jadi bisa merubah kata-kata ini. Di sini kita akan contohkan aja teman-teman ya. Di sini kita salin terlebih dahulu di sini ya. Oke, kita salin. Kemudian silahkan teman-teman buka SEO Magnifier teman-teman ya. Di sini kita buka SEO Magnifier. Nah, di sini ya seomagnifier.com. Lalu kita klik di bagian paraphrasing tool ya. Kita akan merubah kata-kata tadi teman-teman ya supaya tidak terlihat copy paste. Nah, di sini kita tempel aja kata-kata tadi ya, kemudian di select language ini teman-teman ubah aja ke bahasa Indonesia ya. Ya, kemudian paras it ya. Kita klik aja di sini. Nah, maka dia akan berubah teman-teman ya. Nah, jadi kata-katanya ini akan digunakan kata-kata sinonim ya, dan tentunya ini kita tidak dikatakan sebagai copy paste ya, teman-teman. Nah, di sini kita bisa klik aja finish terlebih dahulu ya. Nah, ini kata-katanya udah berubah ya, teman-teman. Kalau kita bandingkan dengan artikel yang awal tadi atau artikel yang aslinya tadi, ini kata-katanya sudah jauh berubah teman-teman ya. Nah, langkah selanjutnya yang harus kalian pastikan adalah kata-katanya ini sesuai ya teman-teman. Sesuai, harus kalian perbaiki lagi teman-teman ya, karena kita nggak bisa percaya 100% kepada tool SEO Magnifier.com ini, karena bisa jadi tool ini bisa salah teman-teman ya. Jadi kita pastikan terlebih dahulu kata-katanya ini udah sesuai dan benar, baru kita paste di sini teman-teman ya. Baru kita paste di sini, kemudian silahkan kalian save ke PDF ya teman-teman. Silahkan kalian ekspor ke PDF ya, ataupun ke dokumen bisa, baru kalian kirim ke si yang punya project tadi teman-teman ya. Jadi caranya gampang ya teman-teman, cara membuat artikelnya. Yang penting tugas kalian saat ini adalah kalian bid sebanyak-banyaknya tugas atau proyek tentang membuat artikel ya teman-teman. Jadi kita akan membantu orang-orang yang memang sedang membutuhkan artikel ya teman-teman. Kemudian ya teman-teman, setelah kita tahu cara kerjanya ya, kemudian bagaimana sih cara kita menarik uangnya teman-teman ya.
Tentu itu menjadi faktor yang penting juga ya. Nah, di sini silahkan teman-teman klik aja di bagian ini ya, teman-teman. Nah, di bagian ini kemudian kalian klik di bagian My Account ya. Kalian klik di bagian My Finance ya, teman-teman. Kalian klik di bagian My Finance yang paling bawah ini. Nah, setelah itu kita akan diarahkan ke halaman pembayaran ya, teman-teman. Di sini kita klik aja di bagian Change Payment Setting ya, teman-teman. Di sini kita klik aja. Nah, kemudian silahkan kalian isi ya pembayaran kalian. Di sini kalian pilih aja kalian mau menggunakan bank apa ya, BCA, apapun itu teman-teman ya. Lalu untuk kantor cabang banknya ini kalian isi juga ya teman-teman, di mana kalian buka banknya. Kemudian kota tempat bank itu teman-teman ya. Lalu isikan juga nomor rekening dari akun bank kalian, lalu juga nama pemilik rekening kalian. Kemudian di cut off period ini adalah kapan saldo kalian akan ditransfer ke rekening kalian. Di sini kalau kalian pilih weekly ya, berarti saldo kalian itu akan ditransfer setiap minggu ya teman-teman. Akan otomatis ditransfer setiap minggu ke rekening kalian. Nah, kalau misalnya kalian pilih monthly, itu berarti saldo kalian akan otomatis ditransfer setiap bulan teman-teman ya. Atau kalau kalian pilih manual, berarti kalian harus WD saldo kalian itu secara manual ya. Jadi nggak otomatis. Nah, di sini saran saya kalian pilih aja weekly ya teman-teman. Jadi setiap minggu ya kalian akan mendapatkan pembayaran dari projects.co.id ini. Kemudian untuk cut off amount ini adalah batas ya teman-teman. Jadi saldo kita itu akan ditransfer setelah melewati 57.500 teman-teman ya. Jadi kalau saldo kita masih 57.000, berarti saldo kita belum ditransfer secara otomatis teman-teman ya. Dan kalau misalnya saldo kita udah 58.000, berarti saldo kita sudah otomatis ditransfer ke rekening kita. Nah, kemudian di sini untuk NPWP kalian bisa isi ya NPWP kalian ya. Lalu untuk status merit ya, di sini kalian pilih kawin dan tidak kawin. Kemudian jumlah tanggungan kalian isi ya teman-teman sesuai dengan pribadi kalian masing-masing. Lalu selanjutnya di sini kita harus mengkonfirmasi melalui WhatsApp ya teman-teman. Di sini silahkan kalian masukkan nomor telepon kalian ya teman-teman, supaya dana kita yang ada di projects.co.id ini menjadi lebih aman ya teman-teman. Nah, kalau udah kalian isi semuanya, silahkan kalian klik di bagian Change Payment Setting ya teman-teman. Oke, itu aja ya teman-teman video cara menghasilkan uang dari internet kali ini. Yang perlu teman-teman ingat adalah nggak ada yang instan ya guys. Kita tetap harus berusaha untuk mendapatkan uang dari website ini. Semakin banyak yang kita bid ya di website ini, maka semakin banyak pula kemungkinan kita bisa mendapatkan penghasilan dari website ini. Dan buat teman-teman yang kurang tertarik mengerjakan proyek kali ini, kalian bisa klik aja video cara menghasilkan uang dari internet lainnya yang ada di channel ini ya. Atau kalau nggak mau repot-repot cari, kalian bisa langsung aja ke deskripsi video ini. Di situ saya udah mencantumkan beberapa pilihan video cara menghasilkan uang dari internet lainnya. Kalian tinggal tonton aja. Sekian video dari saya, sampai jumpa di video saya selanjutnya.